Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Jurnal Daai dapat menemani Anda kembali bersama saya Sumboko. Kali ini kami telah menyiapkan liputan khusus bagi Anda, menciptakan aliran sungai kebajikan bersama-sama. Satu butir beras yang dikumpulkan bersama-sama membentuk tumpukan beras. Satu tetes air yang dikumpulkan bersama membentuk sungai yang deras. Begitupun setiap butiran tekad kebajikan yang dikumpulkan bersama-sama akan membentuk aliran kasih yang dapat membantu sesama. Sejarah celengan bambu adalah salah satu cerita tentang dimulainya langkah besar kebajikan melalui langkah kecil cinta kasih yang sederhana. Jangan pernah meremehkan kekuatan sekecil apapun, karena jika kita gunakan bersama, akan terciptalah sebuah aliran kebajikan yang kuat dan deras. Sulit. Saya menyuruh dia untuk lebih rajin belajar. Berharap kelak dia bisa mandiri dan tidak membuat khawatir. Iya. Apakah Bu Mati pernah Ken? menceritakan kepada Abang? Lagi masukin uang ke dalam celengan bambu. Biasanya kalau nabung masukin ke celengan bambu berapa? Ya tergantung, nggak mesti. Kadang 500, kadang 100, kadang 200 juga. Nggak tentu sih. Ya buat orang yang lebih membutuhkan daripada saya. Niken Asri Kusuma Putri adalah anak pasangan dari Muhammad Akadimalkan dan Sri Widiarti. Ayah Niken bekerja sebagai tukang pijat keliling, sedangkan sang ibu bekerja sebagai buruh cuci. Niken merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Mereka tinggal sederhana di wilayah Jembatan Besi 2, Jakarta Barat. Kalau yang dia menang, berarti dia harus di sini. Tahun 2011 lalu, pendidikan Niken hampir tertunda saat dirinya ingin meneruskan ke sekolah menengah atas karena keterbatasan biaya. Karena kondisi itulah, ayah Niken menemui Yayasan Muda Seci untuk dapat membantu dirinya membiayai pendidikan Niken. Awalnya ya pertamanya sih saya juga nggak tahu ya bapaknya yang daftarin apa atau ketemu, saya juga tahu-tahu dia bilang katanya Niken dapat dapat bantuan dari Buddha Suci. Saya tuh pas dengar gitu senang banget ya, karena saya juga bingung gitu ya, anak saya pengen sekolah tapi saya nggak punya biaya gitu buat biayain sekolah. Terus akhirnya ya Buddha Suci bantu buat anak saya biar bisa sekolah, ya saya senang banget gitu. Alhamdulillah. Selamat siang adik-adik. Sekarang hari ini kita bikin celengan. Udah tahu kan artinya apa celengan bambu? Dari 30 ibu-ibu rumah tangga dengan celengan bambu ya. Jadi setiap hari ibu-ibu sebelum ke pasar dia masukkan uang tuh 50 sen ya. Itu untuk membantu orang. Jadi setiap hari dilakukan. Jadi dengan melakukan setiap hari itu artinya kita setiap hari niat untuk bantu orang.
Setiap bulan di minggu ketiga, sekitar 40 anak asuh penerima bantuan pendidikan dari Yayasan Buddha Seci datang untuk membuat celengan bambu di Cingsebuk, Pluit. Anak-anak asuh ini berasal dari latar belakang keluarga yang tidak mampu namun membutuhkan. Dana pendidikan untuk anak-anak asuh ini berasal dari celengan bambu para penerima bantuan yang disebarkan oleh Yayasan Buddha Seci. Dan kini saatnya mereka memiliki kesempatan untuk dapat membantu yang lainnya. Itu kita menceritakan saja ya, asal mulanya Yayasan Buddha Seci dari dengan uang 50 sen itu bisa bantu orang. Dan mereka terinspirasi sendiri gitu loh. Dan kita tanyakan mau berdana, mereka mau. Jadi setiap anak asuh kita berikan celengan. Dia biar siap untuk berdana dan bantu orang. Dana ini kita ini kan setiap 3 bulan sekali mereka berikan kepada kita. Biar dana itu yang mereka berikan bisa digunakan gitu, jadi dananya bisa terpakai dan disimpan lama kan. Akhirnya kan mubazir dana itu gitu. Dana itu yang terkumpul untuk bantu orang juga yang memerlukan. Kan yayasan kita kan lintas agama, jadi semua orang yang memerlukan bantuan, memang memerlukan, kita pasti bantu. Harapan saya sih biar mereka ya mengerti dengan uang 100 rupiah atau 200 rupiah itu ada manfaatnya untuk orang lain. Sehari berapa? Ada yang 5.000? Kamu 5.000. Yang lainnya? Di atas 5.000? 10.000. Setiap hari uang jajannya habis nggak? Habis. Bisa nggak kalian satu hari sisihkan uang 500 rupiah untuk bantu orang? Bisa. Ya kan, Yayasan Buddha Seci ini berdiri karena celengan bambu, dari celengan bambu. Ya, setiap hari ibu-ibu rumah tangga menyisihkan uangnya 50 untuk bantu orang. Jadi sisihkan dulu 500 sebelum berangkat sekolah sambil berdoa. Bilang uang ini biar bermanfaat untuk orang lain, ya kan? Untuk bantu yang sakit, yang sekolah, ya kan? Yang perlu bantuan yang lain. Jadi uang-uang kalian yang dibantu untuk bayar uang sekolah, ya kan? Yang untuk pengobatan itu semua dari hasil celengan bambu. Bazar kreasi dan kreasi untuk anak. Bukan udah kan? Akan belajar bagaimana cara Setiap hari kalau bisa. Udah pagi. Jadi gitu kalau udah sehat ya. Terus bisa kembali jajan itu masukin situ. Dimulai dari hal yang sederhana. Sedikit demi sedikit akan membentuk himpunan yang besar. Sebuah himpunan yang memiliki kekuatan besar untuk bersatu. Bersatu dengan dibalut energi positif bersama orang-orang di sekitar kita tanpa membedakan ras maupun agama. Itulah yang dapat digambarkan dari sebuah celengan bambu. Dimulai dari kisah yang dialami oleh Master Cheng Yen, pendiri Yayasan Buddha Seci. Sekitar 46 tahun yang lalu, Master Cheng Yen bersama beberapa pengikutnya datang ke suatu balai pengobatan di Fenglin untuk mengunjungi salah seorang umat yang menjalani operasi akibat pendarahan lambung. Ketika keluar dari kamar pasien, Master Cheng Yen melihat bercak darah di atas lantai, tetapi tidak tampak adanya pasien. Dari informasi yang didapat, diketahui bahwa darah tersebut milik seorang wanita penduduk asli asal Gunung Fengbin yang mengalami keguguran. Karena tidak mampu membayar sebesar 8.000 NT atau sekitar 2,4 juta rupiah, wanita tersebut tidak bisa berobat dan terpaksa harus dibawa pulang. Dari situlah kegiatan kemanusiaan Seci dimulai. Diawali dari 6 ibu rumah tangga yang setiap hari masing-masing individu merajut sepasang sepatu bayi. Di samping itu, setiap anggota diberi sebuah celengan bambu oleh Master Cheng Yen
agar para ibu rumah tangga setiap pagi sebelum pergi berbelanja ke pasar dapat menghemat dan menabung 50 sen ke dalam celengan bambu. Dari 30 anggota, bisa terkumpul sebesar $450 setiap bulan, ditambah hasil pembuatan sepatu bayi sebesar $20. Maka setiap bulan bisa terkumpul sebanyak $1.170 sebagai dana bantuan untuk kaum fakir miskin. Sejak itulah, Yayasan Kemanusiaan Buddha Seci secara resmi terbentuk. Dan dari situ pula, celengan bambu dapat menghimpun sebuah kekuatan besar untuk bersatu. Seiring berjalannya waktu, celengan bambu tersebar luas, berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain, diisi dari satu orang ke orang lain. Semuanya terhimpun dalam suatu lingkaran yang tak pernah putus. Ya, semoga semua masyarakat ini bisa melaksanakan perbuatan baik ini selama-lamanya dan bisa berkembang sampai ke semua masyarakat. Ini tidak ada misi golongan ya, istilahnya kan tidak ada misi golongan ya. Ini tebar kasih ini kan untuk semua umat manusia gitu, tanpa pandang bulu. Jadi ya kepada siapa saja mari kita berbuat baik, ya itu aja. Untuk berbuat itu memang kita dari sedikit ya, tidak harus mesti banyak gitu, tidak. Memang harus dari sedikit demi sedikit, kayak pepatah bahwa sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi bukit, seperti itu. Sekecil apapun, insya Allah kalau itu ikhlas itu bisa berguna. Tetap nyelengin buat teman-teman, buat bantuin teman-teman. Insya Allah kalau emang bisa lanjut kan bisa buat bantu yang lain juga. Terus kesan saya ya saya cuma penduduk desa ya yang ekonominya semuanya rata-rata lemah. Mungkin ya walaupun tidak seberapa nilainya tapi bisa membantu yang membutuhkan, cuma begitu. Sedikit demi sedikit koin terkumpul dari nilai-nilai yang kecil hingga akhirnya memiliki nilai yang besar. Semua berasal dari tiap individu yang saling bergandeng tangan untuk kebaikan bersama. Tidak hanya memegang sekelompok orang atau orang-orang tertentu di lingkungan kita, namun bersatu hati tanpa membeda-bedakannya. Persatuan dan kebersamaan menjadi landasan penting berdirinya bangsa Indonesia. Kesadaran akan hal ini adalah salah satu fondasi kuat untuk kelangsungan masa depan bangsa. Di bulan ini, momentum 104 tahun kebangkitan nasional perlu digemakan sepanjang waktu. Ya, bangsa ini membutuhkan sumbangsi kita semua. Jika setiap warga menyumbangkan satu tekad kebaikan dan kesadaran akan cinta kasih, perdamaian terjaga dan banyak permasalahan bangsa dapat diatasi. Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh setiap tanggal 20 Mei diawali dari berdirinya organisasi Budi Utomo oleh pelajar-pelajar Stovia atau pelajar dari Sekolah Dokter Jawa dan Sekolah Kedokteran Bumi Putra pada tahun 1908. Berdirinya organisasi ini tidak terlepas dari peranan Dr. Wahidin Sudirohusodo pada masa abad ke-20.
Wahidin Sudirohusodo yang kemudian menyadari bahwa orang-orang pribumi ketika itu masih sangat tertinggal gitu dalam hal pendidikan dan juga kesadarannya untuk memajukan masyarakatnya. Jadi dia kemudian berinisiatif ya melakukan penggalangan dana untuk membentuk satu lembaga yang bisa mengumpulkan dana beasiswa untuk para pemuda pribumi untuk bisa bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Dan ini kemudian dia melakukan perjalanan keliling Jawa ketika itu, tetapi tidak terlalu banyak mendapat sambutan. Sambutannya justru didapat ketika dia sampai ke Batavia, terutama di hadapan para siswa sekolah Stovia ketika itu ya. Terutama ketika itu kan Dr. Wahidin mendekati banyak mahasiswa-mahasiswa di Stovia yang berasal dari suku Jawa, dan yang menyambut memang Sutomo, Gunawan gitu ya, mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari latar belakang etnis Jawa. Tetapi Sutomo dan teman-temannya lebih jauh daripada itu. Mereka menginginkan pendidikan itu dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi agak berbeda dengan Dr. Wahidin yang tujuan utama sebetulnya menggalang dana untuk beasiswa para pemuda supaya mereka kemudian bisa melanjutkan pendidikan. Organisasi Budi Utomo menjadi tanda masa berawalnya dari pergerakan bangsa Indonesia. Dijadikan sebagai momentum untuk merefleksikan bangkitnya kesadaran masyarakat di tengah keterbatasan yang ada. Kesadaran untuk melakukan sesuatu dan memiliki tujuan. Sebetulnya ini kan munculnya satu kesadaran ya, bahwa kita sebagai satu masyarakat ini sebetulnya disatukan oleh satu ikatan yang namanya bangsa. Jadi kebangkitan nasional itu bangkitnya kesadaran masyarakat, bangkitnya kesadaran akan rasa kebangsaan inilah yang kemudian bisa kita katakan sebagai kebangkitan nasional. Jadi kalau kita bangkit kembali, itu kita merasa bahwa ada hal-hal yang sudah kita lewati ini, tapi kita merasa itu tidak sepantasnya atau tidak selayaknya, maka kita harus kembali pada tujuan kita itu untuk bersatu menjadi negara yang baik. Kalau kita tidak bersatu, ya kita akan bercerai-berai. Ya, kita kadang-kadang sudah melupakan, kalau dulu ada slogan bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Gotong royong, orang mengatakan holobis gotol baris gitu ya. Itu satu slogan-slogan yang sekarang kita tuh nggak pernah dengar lagi gitu. Bahkan di mana-mana kadang-kadang kita bentrok sendiri gitu antara sekelompok-kelompok itu. Nah, itu hal-hal seperti itu yang kita merasa hilang ya. Dan oleh karena itu kita harus kembali menjalin kerukunan itu. Kita kan sudah menjadi bangsa yang merdeka, mestinya kita itu saling satu persatu, saling membantu, saling menolong. Kita nggak bisa hidup sendiri memang. Jadi kita harus berbuat sesuatu yang diinginkan oleh semua orang. Dan kita saling tolong-menolong, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita adalah masyarakat sosial, jadi kita memang harus bekerja sama.
semangat kita kan Bhinneka Tunggal Ika, ya. Walaupun kita berbeda budaya, berbeda bahasa, berbeda agama, berbeda adat, tapi kita satu. Kita tidak perlu bahwa kita harus mencapai sesuatu yang besar, gitu. Enggak. Tapi hal yang kecil kan, kalau setiap orang melakukan hal yang kecil, itu kan menjadi besar juga. Ya. Jadi hal seperti itu yang memang kita mungkin lupa. Ya, kita harus hanya memikirkan diri kita sendiri. Bagaimana kita kaya, bagaimana kita aman, bagaimana kita... Kalau kita hanya kita sendiri, kita nggak lihat teman-teman kita yang lain, nggak bisa. Satu bagian tubuh sakit, semua turut merasakan. Satu bagian sakit, semua bekerja menolong. Tapi apa yang bisa diambil sebagai pelajaran, saya kira dalam segala keterbatasan ya, dalam segala kendala yang dihadapi, itu para pemuda tidak boleh kehilangan inisiatif untuk selalu memperbaiki kehidupannya sendiri, di kehidupan masyarakat di sekitarnya dan kehidupan bangsanya, saya kira itu. Marilah kita bersama-sama, seluruh rakyat Indonesia, pemerintah, dan semua pejabat-pejabat yang ada, kita bersatu, menggalang suatu kesatuan bangsa lagi, dan kita bersama-sama menghilangkan keperbedaan-perbedaan yang ada di antara kita, dan menyatukan tekad untuk membangun negara yang lebih sejahtera. Kebajikan sesederhana apapun yang kita lakukan akan membawa dampak dalam kehidupan bersama. Jadikanlah hidup penuh makna, karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirimkan email ke jurnal.dai@daitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI spasi nama saran dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya, saya Sumboko mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal DAI mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.